Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama Pak Adi. Allahu Akbar. Anak-anak, kali ini kita akan mengawali pembelajaran kita, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Bagaimana anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu menjaga kesehatan, patuh dan taat kepada kedua orang tua, dan jangan lupa, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk hidup sekitar kita, ya, makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah manusia, tumbuhan, ada kucing, ada gajah, ada burung, ada kuda, dan ada ular. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ada yang bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, inilah yang dinamakan ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pelajari dan nyanyikan lagu berikut. Nah, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Tentunya anak-anak sudah bisa ya menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Ya, ini lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di situ ada tanda kotak kecil, ya, kotak persegi dengan kotak persegi panjang. Apa bedanya ini? Contoh, kalau kotak kecil itu suaranya atau kalimatnya pendek, tapi kalau persegi panjang itu suaranya panjang, seperti ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana kalau kita ubah dengan contoh yang berikut. Nah, ini. Kalau pendek itu dibaca ta, kalau panjang dibaca ta. Ta, 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 seperti itu ya. Coba kita nyanyikan. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu. Misalnya kalau dilakukan seperti ini polanya, namanya pola irama. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau misalnya dilakukan seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Diamati ya, ini anak-anak sekalian. Ini ada hewan
berdasarkan ciri-cirinya. Ya, yang pertama, nah ini kalian mesti tahu ini hewan apa? Ya, hewan cicak. Hewan cicak itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dia hidup di darat dengan cara apa? Merayap di dinding, dia cara bergeraknya. Kemudian sukanya makan apa? Yaitu nyamuk. Nah, di sini ada cicak suka memutuskan ekornya. Kenapa? Ya, karena cicak memutuskan ekornya itu untuk mengelabui musuhnya atau hewan yang akan memangsanya. Dikira cicaknya itu sudah mati, padahal itu tinggal ekornya saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini mesti kalian kenal ini. Siapa dia? Iya, dia adalah nyamuk. Hidup di tempat yang lembab, bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Makanannya apa kira-kira? Ekstrim banget, yaitu darah manusia atau darah hewan. Ya, selalu dihisapnya kalau lupa. Lupa untuk apa? Ya, diberi autan, ya kan? Oke. Kemudian di sini ada 2 ikan yang berada di akuarium. Kira-kira dia memiliki ciri-ciri apa ya? Ikan di akuarium. Ikan hidupnya di air. Ikan bergerak, berenang menggunakan siripnya. Ya, kemudian ekornya untuk kecepatan, ya, atau untuk keseimbangannya. Kemudian makannya apa? Ya, makannya jentik-jentik juga bisa. Ya, jentik-jentik itu apa? Ya, anaknya nyamuk. Nah, ini jadi ikan itu makannya seperti lumut itu ya, atau jentik-jentik yang ada di air. Kalau nyamuk lagi bertelur di air. Oke. Cicak dan ikan ini memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Tadi cicak itu bisa bertelur lebih banyak. Kemudian ikan juga bertelur lebih banyak, bisa 1000 lebih. Nah, untuk itu kita akan pelajari tentang cara membaca dan menulis bilangan. Kita lihat. Ini ya. 5500 6050. Nah, 10.000. Nah, bagaimana cara membacanya dan bagaimana cara menulisnya? Ya. Contoh seperti ini. Jadi 1.000 dibaca 1000 atau kebalikannya. 1000 ditulis 1.000. Jadi ini kebalikan. Ya. Oke, yang berikutnya 2000. Bagaimana cara membacanya? 2000. Bagaimana cara menulisnya? 2.000. Kemudian 3000. Cara menulisnya 3.000. Cara membacanya 3000. Nah, bagaimana cara membacanya? 4100. 4100. 4250. 5500. 6050. 7150. 10.000. Nah, tentunya kalian pasti bisa ya untuk menulis maupun untuk membacanya. Baik, sekarang kita tingkatkan pembelajaran ini.
yaitu dengan mengumpulkan angka-angka seperti ini anak-anak. Nah, dari kelima angka ini, ya, bagaimana cara membacanya? Yang pertama, 4.250, kemudian 5.250, 2.250, 3.250, 1.250. Nah, sekarang bilangan ini atau angka-angka ini akan kita urutkan dari yang terkecil. Kira-kira dimulai dari angka berapa ya? Iya, 1.250, kemudian 2.250, 3.250, 4.250, 5.250. Mudah kan? Nah, ya. Karena sebagai pedomannya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk membandingkannya. Jadi yang angka belakangnya 250 kan semuanya sama. Jadi tinggal mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kumpulan bilangan atau angka berikut. Ini sama, ada 5. Nah, ada 3.300, 1.300, 5.300, 2.300, dan 4.300. Nah, kita urutkan sekarang dari yang terkecil. Tadi yang di atas juga dari yang terkecil urutan. Nah, ya, bagaimana anak-anak? Sangat mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Kalian tentu tahu ini gambar apa? Ya, ada pohon, ya, ada ikan, ada kuda, ada anak-anak, ada bunga, ada burung. Nah, ini kita sebut sebagai, iya pintar, makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah kita pelajari yang di depan. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya apa saja. Bernafas tadi ya, kemudian bergerak, berkembang biak, tumbuh, beradaptasi, dan makan. Ya, semua makhluk hidup mengalami seperti ini. Sekarang bernafas. Apa sih bernafas itu? Bernafas adalah proses mengambil udara dari luar atau oksigen dan mengeluarkan udara karbon dioksida dari dalam tubuh. Jadi proses mengambil udara dan mengeluarkan udara. Ya. Alat pernafasan pada makhluk hidup. Ini apa? Gambar apa anak? Kucing. Pintar. Nah, kucing itu bernafas dengan paru-paru. Kira-kira kalau ini ikan bernafas dengan apa? Ya, bernafas dengan insang. Kemudian burung bernafas dengan trakea. Burung juga bernafas dengan paru-paru. Burung juga bernafas dengan pundi-pundi udara itu pada saat burung terbang. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira kalau seperti kita ini bernafas dengan apa? Iya, bernafas dengan paru-paru. Kemudian pohon. Pohon juga bisa bernafas. Bisa bernafas melalui mulut, daun atau stomata, atau bagian seluruh tubuh, bagian batangnya, akarnya, kalau akarnya ada di dalam tanah. Oke. Berikutnya yaitu bergerak. Nah, kalian pasti suka bergerak kan? Gerak kemana, kesana kemari, gerak untuk olahraga dan lain sebagainya, atau ingin jalan-jalan gitu ya. Apa bergerak itu? Berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Siapa saja makhluk hidup yang bisa bergerak? Kucing. Oh iya. Bagaimana cara bergerak? Dengan menggunakan kaki. Ya.
Kemudian ikan. Bagaimana cara bergeraknya? Yaitu dengan menggunakan sirip dan ekor. Kemudian burung. Burung itu bergerak dengan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iya, burung bergerak dengan cara apa? Dengan apa anak-anak itu? Iya, yaitu bergerak dengan sayap. Ya, bergerak dengan sayap. Kemudian, ada cicak. Cicak ini berarti bergerak dengan dengan kaki, tapi dengan cara merayap. Kemudian, nah ini adik kalian ini kalau bergerak dengan dengan berjalan, merangkak, yaitu dengan menggunakan kaki. Kemudian pohon. Pohon bisa bergerak. Iya. Pohon bergerak mengikuti arah matahari. Sekarang berkembang biak, ciri berikutnya. Apa cara berkembang biak itu apa? Proses makhluk hidup baru yang dihasilkan dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, jadi berkembang biak itu mulai dari 1 bisa menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 1000. Nah, seperti itu. Itu adalah berkembang biak. Jadi sedikit menjadi banyak. Ya, jadi proses makhluk hidup yang dihasilkan dari makhluk hidup sebelumnya. Ya. Manusia dengan cara melahirkan. Hewan dengan cara bertelur, contohnya yaitu cicak, ular, ayam, burung. Terus hewan ada dengan cara apa? Beranak, contohnya sapi, kucing, kambing, lumba-lumba. Kemudian membelah diri, yaitu contoh amuba. Berikut tumbuhan dengan cara pisang dengan anak tunas, mangga dengan biji dan cangkok, tumbuhan paku dengan spora, umbi-umbian ya seperti kentang, ada umbi batang ya, ada umbi akar, kemudian singkong, ada umbi batang ya, ada umbi akar. Nah, ini. Jadi, tumbuhan pun bisa berkembang biak dengan cara seperti ini. Oke. Sekarang tumbuh ciri berikutnya, yaitu makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh itu artinya bertambah tinggi dan besar. Kalau berkembang artinya bertambah banyak. Jadi kalian harus bisa membedakan antara tumbuh dan berkembang. Ya, oke. Beradaptasi. Beradaptasi itu apa, Nana? Beradaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungan sekitar. Ya. Jadi kalau kita seperti biasa di daerah dingin, kemudian kita hidup di daerah panas. Nah, bagaimana cara beradaptasi? Yaitu dengan cara menggunakan kalau di daerah dingin kita menggunakan jaket. Tapi kalau di daerah panas ya sudah, kita buka jaket kita ya. Banyak sekali cara beradaptasi. Hewan pun, tumbuhan juga sama. Seperti contoh, kalau beradaptasi seperti kucing. Kucing kalau merasa dingin kan dia melingkarkan tubuhnya, ya. Ya. Oke. Berkulit tebal itu ya. Berbulu tebal. Kemudian contoh makhluk hidup beradaptasi. Nah, ini cicak memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya, namanya autotomi. Kemudian bunglon mengubah warnanya mengikuti warna benda yang ditempati, mimikri. Tumbuhan putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh.
Kucing bila terasa dingin melingkarkan tubuhnya. Nah, seperti itu. Ini cara beradaptasi seekor hewan. Ya, oke. Kemudian makan. Nah, berarti makan itu bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Jadi gizi kita peroleh dari hewan dan tumbuhan. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ada loh memakan hewan, seperti bunga kantong semar itu ya. Itu memakan lalat, memakan nyamuk ya. Terus ada hewan pun juga membutuhkan tumbuhan, dan juga hewan juga membutuhkan makanan sesama hewan ya, atau makan daging. Nah, ini sekalian perhatikan ya. Si Siti atau Lina atau siapa, dia sedang menyiram bunga. Kemudian kuda sedang merumput. Nah, ini ada Edo, Udin, ya, Benny itu sedang makan. Nah, semua kegiatan yang mereka lakukan itu wajib kita syukuri. Apa yang kita makan, ya, itu harus kita syukuri. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Allah. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Allah. Kita bisa makan, kuda bisa makan rumput, tumbuhan mendapatkan air. Nah, itu adalah nikmat dari Allah, maka kita harus selalu merasa bersyukur. Nah, semua ini adalah karunia Allah yang harus kita syukuri. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama, Pancasila. Nah, kalau kita ingat Pancasila berarti kalian harus mengenal. Nah, ini gambar apa? Iya, lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita apa ini namanya? Kita ambil perisainya. Nah, yang melambangkan sila pertama itu adalah tanda bintang, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nih makanya kita bersyukur atas nikmat Allah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-1 yang berlambangkan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan rasa syukur saja, ya, kita menghargai ya tempat ibadah orang lain. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila pertama. Nanti kalian bisa memberi contoh ya, dan termasuk sikap-sikap yang ada hubungannya dengan pengamalan sila pertama. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini ya cukup. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kalian harus tetap semangat ya, jangan sampai loyo. Tetap berprestasi meskipun kalian harus belajar dari rumah. Dan jangan lupa kita selalu menunaikan sholat dan berdoa, terutama mendoakan kedua orang tua kita. Kita patuh dan taat pada perintah orang tua. Jangan sampai kita ini membantah atau tidak mau disuruh. Oke. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.